Kita ke informasi malam ini, pemirsa, kebakaran melanda pabrik Spring Bed di Deli Serdang, Sumatera Utara sore tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar, membuat api sulit dipadamkan. Kobaran api dan asap tebal muncul dari sebuah pabrik pembuatan spring bed di Semayang Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Api diduga berasal dari sebuah gudang yang menyimpan drum berisi bahan kimia yang meledak. Api kemudian merambat ke seluruh bagian pabrik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Seluruh karyawan berhasil dievakuasi. Langsung turun kurang lebih ada 7 unit ya, 7 unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang dan juga Pemko Bijay. Sejauh ini Pak, ada korban jiwa nggak Pak? Sampai sekarang tidak ada yang kita ketahui, mudah-mudahan tidak ada. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tabrakan akibat rem truk tronton yang tidak berfungsi. Tabrakan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di dekat air terjun Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Akibatnya kendaraan yang tabrakan ringsek. Tabrakan bahkan sampai mengakibatkan sebuah minibus terjun ke sungai sehingga membuat petugas kesulitan mengevakuasi para penumpang. Tabrakan berawal dari truk tronton di mana rem tidak berfungsi saat tiba di lokasi kejadian. Truk kemudian menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kejadiannya mobil ini dibilang ada ibu-ibu tadi pakai apa? Pakai Honda. Ya. Remnya bolong Bu, dia bilang apa ini kan. Jadi mobil tuh tajun ke bawah, awak yang depan. Dilarikanlah sama abang ke kiri. Kalau tidak dilarikan kita yang hancur semua. Ibu, Kita yang kena pertama. Ibu sama rombongan keluarga mau kemana? Ini mau pergi ke Batu Sangkar. 12 penumpang luka ringan dan dibawa ke Rumah Sakit Yarsi, Padang Panjang. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Padang Panjang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun juga terjadi di ruas jalur Pantura, Kabupaten Gresik. Akibatnya sebuah truk tronton bermuatan batu kapur menghantam warung dan rumah warga. Sebuah truk bermuatan batu kapur menghantam warung dan rumah warga di ruas jalur Pantura, Desa Wadeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Menurut saksi mata, truk yang sedang parkir di tepi jalan rusak akibat dihantam truk tronton bermuatan tabung gas Rabu dini hari. Truk juga menabrak sebuah sepeda motor. Penghuni rumah yang sedang tertidur langsung terbangun mendengar suara tabrakan. Pengemudi truk tronton bermuatan tabung gas mengaku hilang kendali karena mengantuk. Capean. Ngantuk? Ya, Ngantuk. Terus nabrak apa Mas? Dam truk. Nah, jalanan dari mana Mas? Dari Demak mau ke Surabaya. Dengan suara keras kayak Bagian depan Pak. ruang tamu. Itu kerugian berapa Bu? Diperkirakan berapa? Soalnya sepeda juga ikut Tertimpa juga. Proses evakuasi truk bermuatan batu kapur sempat mengalami kesulitan karena truk bermuatan 32 ton. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Berusaha kabur menghindari razia protokol kesehatan, seorang pengendara motor tabrakan dengan pengendara motor lainnya. Meski pengendara terluka, petugas tetap memberikan sanksi tegas. Menolak dihentikan dan berupaya menghindar dengan terus melaju saat terjaring razia protokol kesehatan, pelanggar ini akhirnya bertabrakan dengan pengendara motor lainnya yang melaju dari arah berlawanan.
Meski menderita luka ringan, petugas Satpol PP tetap mendata dan memberi hukuman kepada pelanggar. Ironisnya, tak sedikit pengendara yang memilih kabur meski beresiko tinggi bagi keselamatan dirinya dan orang lain. Enggak, refleks aja, udah tahu kalau sanksi pasti ada. Refleks bang, kaget, tiba-tiba ada. Kosong. Yang buka, ada yang buka bang? Ada bang. Bentar, pengendara motor tidak menggunakan masker yang sempurna dan maaf sambil merokok akhirnya diberhentikan, tapi karena berhubung orang tersebut tidak mau berhenti, akhirnya mereka motor itu sengaja ingin lari, ingin kabur, akhirnya tertabrakan dengan motor yang sebelah arah. Sementara itu, razia yang digelar Satpol PP Jakarta Pusat menjaring 20 pelanggar. Kebanyakan pelanggar kedapatan tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak sempurna. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, lonjakan kendaraan arus mudik terjadi di ruas tol Purbalenyi, Bandung Barat malam ini. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi yang menuju Tasikmalaya, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Arus kendaraan di ruas tol Purbalenyi kilometer 127 Padalarang, Bandung Barat malam ini terpantau ramai cenderung tersendat. Arus kendaraan menuju Tasikmalaya, Jawa Tengah dan Jawa Timur masih didominasi kendaraan pribadi. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Peningkatan arus kendaraan ini telah terjadi sejak Rabu sore tadi. Pemirsa, jelang libur panjang tahun baru, arus lalu lintas di ruas jalan tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta yang akan mudik dan berlibur ke Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 82 Jatiluhur Purwakarta terpantau ramai bahkan cenderung padat. Diperkirakan sebagian warga Jakarta hendak mudik dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya untuk memanfaatkan liburan panjang. Masih beroperasinya kendaraan besar seperti bus dan truk membuat arus lalu lintas kian padat, meski tidak sampai menimbulkan kemacetan. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas akan terjadi hingga Kamis sore seiring jelang malam perayaan Tahun Baru. Pemirsa, peristiwa perundungan di kalangan remaja kembali terjadi. Di Cilacap, Jawa Tengah, video perundungan oleh 4 remaja perempuan terhadap temannya beredar luas di media sosial. Video menampilkan perundungan di Cilacap, Jawa Tengah ini viral di media sosial. Perundungan dilakukan 4 remaja terhadap salah satu temannya di Pemintalan, Tambak Reja, Cilacap Selatan. Para pelaku dan korban masih di bawah umur dan duduk di SMP yang sama. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan dilakukan karena para pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 5 orang dan saat ini hasil pemeriksaan kami sampaikan temuan di lapangan ataupun hasil penyelidikan. Kejadian tersebut terjadi karena para pelaku emosi dengan jawaban dari korban ketika ditegur. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Selain keluarga pelaku dan korban, rencana polisi akan mempertemukan sejumlah pihak termasuk pihak sekolah dan pemerhati anak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. 2 pelaku begal sadis anggota geng motor ditangkap polisi. Pelaku kerap membegal pengendara motor yang melintas. Tim Klewang Polresta Padang menangkap seorang pelaku begal yang bekerja sebagai tukang parkir di daerah Ampang, Padang, Sumatera Barat. Pelaku sempat kabur dan melawan saat diringkus petugas. Polisi juga menangkap 1 pelaku lain. Keduanya langsung dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Para pelaku ini memang sangat meresahkan karena mereka tidak segan-segan untuk melukai korbannya. Yang salah seorang ini merupakan residivis yang sudah pernah keluar kasus curanmor juga.
Dalam rekaman CCTV salah satu restoran siap saji di daerah Khatib Sulaiman Padang, sejumlah remaja anggota geng motor menganiaya seorang pengunjung restoran siap saji yang merekam aksi balapan liar di kawasan tersebut. Selain menganiaya, anggota geng motor juga membegal pengendara motor yang melintas dengan modus balapan liar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pencuri spesialis rumah kosong di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi. Pelaku ditangkap aparat saat tengah makan malam di sebuah rumah makan. Dev Dukun, pencuri spesialis rumah kosong ini kaget. Pasalnya, saat tengah santap malam di sebuah rumah makan, polisi dari Polsek Nanggalo justru menangkapnya. Tersangka kerap mencuri di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya berlibur. Pelaku menggondol barang-barang berharga berupa laptop, ponsel, dan barang elektronik lain. Rombongan pelaku ini sudah banyak TKP-nya. Namun demikian, yang dilaporkan masyarakat tersebut mungkin yang kecil-kecil, yang cukup meresahkan. Bersama sejumlah barang bukti, tersangka kemudian digelandang ke Mapolsek Nanggalo. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga Kompleks Bumi Tamalanrea Permai, Makassar diteror dengan kemunculan belasan anak ular jenis piton molu. Tim Animal Rescue Damkar Makassar bersama warga penangkap ular piton yang mulai meresahkan warga. Belasan anak ular piton molu tiba-tiba muncul di jemuran, pagar, dan pintu masuk rumah warga yang tinggal di perumahan Bumi Tamalanrea Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan ular piton ini membuat warga sekitar resah karena dikhawatirkan membahayakan anak-anak. 17 ular piton ini diperkirakan muncul dari selokan dan pohon di permukiman warga akibat cuaca dingin setelah hujan deras. Tim Animal Rescue Damkar Kota Makassar dibantu warga berjibaku untuk menangkap ular. Di sekitar pagar semua di warga sini. Oh, berapa rumah ditempati, Pak? Dua rumah ya? Iya. Ada berapa ekor ular yang diamankan? Sudah ada 17 ekor. 17 ekor? Iya. Oh. Waktu dia ditangkap, bagaimana posisinya ularnya, Pak? Melilit di pagar sebagian. Mulai di pagar? Iya. Memang heboh buat warga di sini atau seperti apa? Heboh karena kita takut semua, Pak. Takut, iya. Mengingat ular piton tergolong hewan yang dilindungi di Indonesia, belasan anak ular piton ini kemudian diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Sementara hingga saat ini warga masih memburu induk ular. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Aparat gabungan mencopot banner dan spanduk Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.